sangat baik, menjadi salah satu unggulan dari Rumah Sakit Al-Irsyad, dan ini juga kontribusi dari Rumah Sakit Al-Irsyad kepada masyarakat yang ada di sekitar maupun di luar kota, di sekitar kota Surabaya, karena ini membantu untuk mereka-mereka yang ada bermasalah sedikit bermasalah dalam hal untuk mendapatkan momongan. Jadi niatan ini niat yang sangat mulia. Jadi mudah-mudahan kegiatan kita hari ini bisa menambahkan pengetahuan dan juga moga-moga membawa kebaikan dan keberkahan bagi Rumah Sakit Al-Irsyad dan juga kepada seluruh peserta yang ada di sini, juga kepada untuk klinik fertilitas Indonesia yang Marula. Mudah-mudahan ini menjadi kebaikan bersama kita. Untuk itu saya ucapkan terima kasih sekali lagi pada Dr. Irfandi, kepada klinik fertilitas Indonesia Marula dan dari Eskolab dan para peserta. Mudah-mudahan bisa mengikuti acara hari ini dengan bersemangat dan sampai selesai. Dan insya Allah nanti kalau nggak salah dari Rumah Sakit Al-Irsyad akan memberikan door prize ada door prize untuk para peserta yang ada yang hadir pada hari ini. Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan dengan baik. Demikian dari saya. Dengan ini kita buka acara pagi hari ini, webinar awam paradigma baru memulai program hamil Klinik Fertilitas Indonesia Rumah Sakit Al-Irsyad Surabaya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Syarwani untuk sambutannya. Ya, untuk menambah hikmat dan kelancaran acara hari ini, ada baiknya kita memulai doa dulu sebelum aktivitas hari ini. Untuk Ustadz Giono, saya persilakan Ustadz untuk memimpin doa secara Islam hari ini. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita berdoa, mari kita tundukkan terlebih dahulu kepala kita. Kita tundukkan ketawaduan kita hadirkan Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah Allah yang Maha Esa, yang memberikan, yang mengabulkan segala doa-doanya. Mari kita mulai berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidahu ya rabbana lakal hamdu andi min sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah ya Rahman ya Rahim. Kepunyaan Allah lah langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dia memberikan anak-anak perempuan kepada yang Dia kehendaki. Dia memberikan anak laki-laki kepada yang Dia kehendaki. Atau bahkan Dia menganugerahkan kedua jenis anak laki-laki dan perempuan kepada yang Dia kehendaki. Dan Dialah Allah yang menjadikan mandul kepada siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dialah Allah yang Maha mengetahui lagi Maha kuasa. Ya Allah, anugerahkan kepada kami anak-anak yang saleh, anak-anak yang salihah. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami keturunan yang baik dari sisi-Mu. Sesungguhnya Engkau zat yang Maha mendengarkan doa. Ya Allah, jangan biarkan kami sendirian, sementara Engkau adalah sebaik-baik yang mewarisi. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, terima kasih Ustadz Giono untuk doanya pagi ini. Semoga acara kita berjalan lancar hari ini. Ya, Moms and Dads, kita langsung masuk ke sesi utama kita nih hari ini, presentasi dari Dr. Arifandi Pambudi dengan tema paradigma baru untuk memulai program hamil. Sebelum memulai, saya akan membacakan CV dari Dr. Arifandi Pambudi, spesialis obstetrik ginekologi. Nah, Dr. Ya, oke. Dr. Arifandi Pambudi lahir pada tahun 1973 dan saat ini bertugas di RSIA Kendang Sari, Rumah Sakit Darmo, dan Rumah Sakit Al Irsyad Surabaya. Lulusan dari Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga tahun 1998 dan juga lulusan Program Pendidikan Dokter Spesialis Obstetrik Ginekologi Universitas Erlangga tahun 2007. Untuk pelatihan profesi yang Dr. Arifandi lakukan sudah cukup banyak dan kompeten untuk di bidangnya. Jadi ini ayah bunda bisa langsung baca di layar ya, karena cukup banyak. Oke, nah Dr. Arifandi, saya ingin menyapa dulu. Apa kabar dokter? Alhamdulillah baik, Mbak. Ya. Oke dok. Di sini udah banyak Moms and Dads yang menunggu sharing ilmu dari Dr. Arifandi nih dok hari ini. Oke Moms and Dads, hari ini kita ada 2 sesi. Yang pertama presentasi, yang kedua nanti bisa tanya jawab dengan menggunakan fitur chat Q&A atau jika ingin bertanya langsung dengan Dr. Arifandi bisa menggunakan fitur raise hand. Baik dok, langsung saja dok. Saya persilakan untuk presentasi. Silakan dok. Ya. Mungkin bisa di share screen-nya ya Mbak Winda ya. Ya, baik dok. Ya. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Syukur alhamdulillah pada pagi hari yang berbahagia ini kita semua dapat berkumpul bersama dalam acara sharing bersama mengenai masalah infertilitas. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk pihak rumah sakit beserta seluruh jajarannya. Terima kasih juga kepada pihak Morula yang telah memfasilitasi dan memoderator acara pada pagi hari ini, dan juga salam sejahtera juga untuk seluruh peserta anggota webinar pada pagi hari ini. Semoga kita semua diberi kemudahan, diberi lancar dalam menggapai apa yang kita harapkan pada kesempatan yang mendatang dan seterusnya itu. Ya, baik. Pada kesempatan pagi hari ini saya ingin membawakan tema mengenai paradigma terkini kapan untuk memulai momongan atau yang terkait dengan infertilitas. Di mana kita ketahui bahwa paradigma yang terdahulu itu masih banyak sekali kendalanya untuk yang terkait dengan infertilitas. Ya, slide selanjutnya. Ya. Nah, ini yang akan saya bicarakan, yang akan saya bahas. Yang pertama adalah masalah infertilitas terkini, yang kedua adalah masalah etiologi atau permasalahannya beserta dengan layanan-layanannya yang sekarang sudah dikembangkan. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana penanganannya dan take home message. Nah, ini sebagai pendahuluan. Di sini saya menyampaikan bahwa berdasarkan jurnal-jurnal dan disertasi yang ada atau tesis yang ada, bahwa angka infertilitas ini makin lama makin meningkat. Jadi mulai dari di awal itu dari bahwa seluruh dunia itu kurang lebih antara 3-7% itu pasangan infertil itu selalu ada. Jadi infertilitas ini tidak hanya masalah pribadi tapi sudah cukup mendunia. Ya. Data statistik tahun 2011 di sini disampaikan bahwa dari kurang lebih 39, juta wanita usia subur, 10-15%-nya itu mengalami infertilitas. Jadi kurang lebih sekitar 6 juta. Itu tahun 2011.
data tahun sekarang ini yang terbaru ini saya masih belum dapatkan, ya. Jadi kemungkinan ya juga akan meningkat lagi kembali. Kalau WHO itu prevalensinya kurang lebih 8 sampai dengan 12%. Nah, apa yang menjadi masalah dalam infertilitas ini? Sebenarnya bukan tidak hanya masalah kesuburan saja atau tidak hanya masalah momongan saja, tapi kondisi ini kadang-kadang kurang dipahami, kurang diapresiasi, baik itu oleh lingkungan sekitar, sehingga akibatnya tidak ada dukungan emosional atau dukungan untuk pasangan infertil ini sendiri, sehingga seringkali kadang-kadang dianggap menjadi masalah, ya sudahlah kita tunggu aja, ya sudahlah nanti kita pasrahkan aja. Nah, ini yang kadang-kadang masih kurang diapresiasi dengan baik, ya. Baru nanti setelah sekian lama baru menyadari akan hal tersebut. Nah, di sini yang paling penting sebenarnya adalah deteksi serta penanganan sejak dini, ini yang memiliki prognosis yang paling baik, ya. Jadi diharapkan nanti dengan adanya mengetahui dengan adanya edukasi tersebut, kita masing-masing bisa lebih aware lagi untuk masalah infertilitas ini. Ups. Ini. Ya, maaf ya. Nah, secara definisi infertilitas itu merupakan ketidakmampuan pasangan, ya, untuk mendapatkan kehamilan dengan melakukan hubungan teratur, yaitu seminggu 2 sampai 3 kali tanpa kontrasepsi dengan lamanya pernikahan kurang lebih sekitar 1 tahun, ya. Ini definisi yang masih kita pakai sampai dengan sekarang, ya. Nah, jadi secara natural conception, ya, proses alami itu kurang lebih pada pasangan yang awal tahunnya menikah, ya, dalam kurang dari 1 tahun, kurang lebih sekitar 70 sampai dengan 80% apabila tidak menggunakan kontrasepsi, dia akan hamil secara natural, ya, asal dengan siklus menstruasi yang baik, kemudian faktor usia juga akan berpengaruh dalam hal ini, ya. Nah, ini sebagai yang awal bahwa kita ketahui ini adalah anatomi reproduksi seorang wanita, ya. Di sini ini adalah organ reproduksi bagian dalam. Ini adalah organ reproduksi yang bagian luar, ya. Untuk yang bagian luar, ini mohon maaf dimulai dari bagian bibir luar, kemudian ini adalah bagian vagina. Nah, yang bagian dalam ini adalah dimulai dari mulut rahim atau serviks. Ini adalah saluran daripada mulut rahim. Kemudian ini adalah rahim, ya. Dan ini adalah rongga rahim, ya. Kemudian masuk lebih dalam lagi, ini adalah saluran telur dan ini adalah indung telur atau disebut dengan ovarium, ya. Kalau penampakan secara fisik, secara makroskopik, ya, ini adalah rahim, ya, ini adalah saluran telur, ini adalah indung telurnya, ya. Pada saluran telur atau yang disebut dengan tuba fallopi, ini ada yang disebut dengan fimbre atau seperti apa ya, jari jemari itu, ya. Dia tujuannya adalah untuk menangkap sel telur agar dapat masuk ke dalam saluran telur ini sendiri. Nah, bagaimana kondisi normal untuk bisa hamil, ya? Yang pertama, adanya sperma yang baik atau sperma yang normal. Kita ketahui bahwa sperma yang normal itu di sini ada kepala, ada badan, dan ada ekor. Dan kondisi daripada sperma yang baik ini nanti harus dilakukan pemeriksaan secara
secara teratur, ya, secara analisa sperma. Kemudian yang kedua, di sini ada saluran telur yang tadi saya sebutkan. Nah, ini ada rongga ataupun disebut dengan saluran telur atau tuba falopinya, ya. Dan tuba falopi ini harus terbuka, ya, tidak boleh adanya suatu bengkak, adanya infeksi dan sebagainya, nanti akan kita bahas. Itu yang akan menyebabkan hambatan dari adanya proses persalinan. Yang ketiga, adanya pertumbuhan sel telur yang baik. Kita ketahui pada siklus menstruasi yang normal, itu pertumbuhan sel telur itu mulai dari awal, yaitu folikel antral atau folikel yang pada masa awal, ya, kecil, ukurannya kecil, kemudian makin lama dia mengalami kematangan, ya, sel telurnya makin lama makin membesar, sehingga di pertengahan siklus yang disebut dengan masa subur, ya, ini pada saat masa subur, yaitu antara hari ke-12 sampai dengan hari ke-14, itu sel telur ini akan pecah, ya. Sel telur akan pecah. Nah, ini yang akan masuk ke dalam saluran telur yang nanti akan bertemu dengan sperma di sini, ya. Jadi adanya pertumbuhan sel telur yang baik. Kemudian, nah, ini adanya embrio yang baik apabila setelah dibuai, yang nanti dia akan masuk ke dalam rongga rahim, ya. Jadi ini adalah syarat bagaimana untuk bisa normal. Nah, apa saja penyebab gangguan kesuburan? Penyebab gangguan kesuburan, paradigma sekarang bahwa ternyata infertilitas antara pria dan wanita itu adalah equal atau sama, kurang lebih sama. Ternyata beberapa studi menyebutkan bahwa pria memiliki kontribusi kurang lebih sekitar 40% untuk terjadinya infertilitas. Demikian juga seorang wanita itu juga ada beberapa faktor-faktor penyebab yang menyebabkan gangguan kesuburan. Nah, di sini perlu dipahami bahwa maaf, slide-nya mundur ya. Di sini perlu dipahami bahwa ternyata yang dulu seringkali atau mungkin sampai dengan sekarang beberapa kali seringkali seorang wanita yang datang duluan, ya, ternyata sebaiknya adalah pasangan yang untuk memeriksakan bersama-sama. Ya. Slide selanjutnya. Ini adalah penyebab dari infertilitas, ya. Untuk seorang wanita ini paling banyak adalah faktor tuba, saluran telurnya kurang lebih 40%. Kemudian sisanya itu adalah gangguan ovulasi atau gangguan pertumbuhan sel telur, dan ternyata ada unexplained kurang lebih sekitar 10%. Unexplained itu tidak bisa dijelaskan. Jadi siklusnya normal, berat badan semua normal, kemudian masa subur semua normal, tapi masih belum juga dapat pengumuman. Ya. Kemudian ini untuk pasangan, nah ternyata untuk pria yang paling banyak adalah faktor sperma, kurang lebih antara 35 sampai dengan 40%. Ya. Jadi sama antara pria dan wanita. Ya, slide. Nah, ini adalah faktor-faktor penyebabnya dari yang tadi saya sebutkan. Jadi ada faktor sperma, adanya oklusi atau adanya sumbatan pada saluran telur, kemudian gangguan ovulasi atau adanya gangguan pada pertumbuhan dari sel telur, ini juga cukup banyak, yaitu endometriosis, ya, dengan ditandai oleh adanya gejala nyeri saat menstruasi atau menstruasi yang tidak teratur, dan faktor uterus, yaitu adanya miom, polip, dan lain sebagainya. Nah, ini yang tadi 10% idiopatik, tidak diketahui, ya, atau unexplained. Slide. Ini adalah bentuk-bentuk dari kelainan uterus tadi kurang lebih sekitar 10-15%. Jadi ini ada polip, ya. Polip itu adanya suatu benjolan yang masuk di dalam rongga rahim sehingga dia menghambat atau mengganggu pertumbuhan daripada embrio atau mengganggu sperma tersebut untuk bertemu dengan sel telur, ya. Ini ada polip. Polip ini memang tergantung daripada ukurannya masing-masing. Ya. Slide. Nah, ini jadi faktor yang terkait dengan gangguan haid, yaitu kurang lebih sekitar 40%, ya. Gangguan haid itu berpengaruh terhadap siklus menstruasi. Biasanya paling banyak keluhannya adalah bisa terjadi oleh karena tidak haid sama sekali, setelah sekian lama, sekian bulan, sekian siklus, tidak haid sama sekali. Kemudian yang kedua, keluhan adanya perdarahan.
perdarahannya ini bisa perdarahan terus-menerus sampai dengan mensnya kurang lebih 2 minggu, atau perdarahannya ngeflek sedikit aja atau irregular, jadi mens kemudian stop kemudian mens lagi. Nah, itu juga termasuk salah satu yang menghambat terjadinya faktor infertilitas. Slide. Nah, ini kapan pasangan harus ke dokter? Nah, ini seringkali yang jadi yang mungkin harus dipahami juga. Jadi sebaiknya paling tidak untuk konseling atau untuk konsultasi. Yang pertama, apabila menikah sudah lebih dari 1 tahun, ya. Yang kedua, wanita yang mungkin meskipun belum 1 tahun, tapi usia sudah lebih daripada 30 tahun, ya. Yang ketiga, apabila adanya keluhan-keluhan yang terkait dengan hubungan intim, pada pria mungkin adanya keluhan pada saat ejakulasi, ya, bisa dini, bisa retrograde. Retrograde itu jadi, mohon maaf, keluarnya tidak keluar, tapi dia masuk ke dalam, ya. Dan yang terakhir, apabila adalah salah satu pasangan memiliki penyakit-penyakit kronik, misalnya ada diabetes, darah tinggi, kelainan autoimun, dan lain sebagainya. Nah, sebaiknya untuk dikonsultasikan. Ya. Slide. Nah, ini konselingnya. Jadi nanti pada saat konseling nanti akan diberikan, mungkin juga bisa saling bertanya, ya. Bagaimana untuk kemungkinan hamil spontannya, bagaimana dengan lama menikahnya, siklus menstruasi, hubungan badannya harus bagaimana, atau mungkin seminggu berapa kali. Nah, terutama ini yang banyak berpengaruh, ya, untuk masalah lifestyle, apalagi dengan kondisi di era milenial ini, banyak sekali hal-hal yang berpengaruh pada lifestyle. Kemudian obat-obatan yang dikonsumsi apabila memang ada, dan riwayat-riwayat penyakit sebelumnya. Ya. Slide. Nah, bagaimana dengan siklus haid yang normal? Ya. Jadi siklus haid yang normal ini adalah kurang lebih sekitar 28 hari. Ya, slide terusnya. Nah, di mana masa subur itu biasanya tadi sesuai dengan siklusnya, biasanya pada pertengahan, ya, normalnya pada saat pertengahan, tapi tiap orang kadang-kadang apabila adanya gangguan ovulasi dan sebagainya, maka masa suburnya bisa jadi akan mengalami perubahan. Yang normal adalah pada hari ke-12 dan 16, tersering adalah hari ke-12 sampai dengan 14, di mana ditandai dengan adanya peningkatan suhu tubuh, ya, mungkin lebih hangat, kemudian perubahan mood bisa juga terjadi. Slide, ya. Kemudian adanya cairan vagina yang lebih kental, ya, bisa keputihan, ya, tapi keputihannya ini tidak menimbulkan keluhan, artinya tidak menimbulkan gatal, kemudian tidak berubah warna, ya, itu ya, jadi masih putih, ya, ya. Slide. Nah, ini natural cycle-nya, ya, dimulai di sini pada saat masa suburnya ini di sini kurang lebih antara hari ke-12 sampai dengan hari ke-16 apabila teratur. Nah, untuk mengetahui siklus ini normal apa tidak pada tiap seorang wanita, paling enggak kita catat retrospektif 3 bulan sebelumnya, ya. Dicatat tanggalnya atau mulainya kapan selama 3 bulan, kemudian diambil rata-rata kira-kira di pertengahan mana itu masa subur itu terjadi. Nah, disinilah saat yang tepat sebenarnya untuk melakukan hubungan, ya. Bila ini kita coba untuk proses alami. Selain, nah, ini dari hasil konseling kita harapkan adanya tips-tips, ya, hubungan yang pada pasangan yang mungkin yang baru menikah atau yang ingin memiliki momongan juga, ya. Itu hubungan seksual paling enggak seminggu 2 sampai dengan 3 kali, ya. Dan apabila hubungan seksualnya terjadwal, ya seringkali kadang-kadang bisa saja menimbulkan suatu stres, tapi itu juga tidak selalu. Ini ada suatu alat, ya, yang sekarang ini ada alat yang namanya disebut dengan LH test, ya. Cukup banyak di pasaran, cukup banyak di apotek ataupun di tempat-tempat medis juga cukup banyak untuk mengetahui masa subur, ya. Jadi setelah kita mencatat 3 bulan dalam 3 bulan siklus, ya, kira-kira di pertengahan mana siklus menstruasi ini atau masa subur ini terjadi. Nah, sebelum masuki masa subur, ya,
kira-kira H-1 atau H-2 ya, misalnya pada hari ke-11 ya, itu bisa dengan menggunakan tes tersebut ya, dengan menggunakan LH test tersebut. Jadi cukup dicelupkan pada sore hari ya, ini cara yang paling sederhana ya, metode paling sederhana, dicelupkan pada sore hari ya, dilihat nanti hasilnya ya, hasilnya bagaimana. Yang diharapkan adalah positifnya 2, garisnya ada 2 ya. Begitu garisnya 2, untuk selanjutnya esok harinya untuk melakukan hubungan badan selama 3 hari berturut-turut ya. Ini ada beberapa jurnal menyebutkan bahwa apabila berhubungan badannya 3 hari sebelum ovulasi ya, 3 hari sebelum masa subur, keberhasilannya 15%. Tetapi pada saat 1 hari atau 2 hari sebelum masa subur, lebih banyak untuk terjadinya, kurang lebih 30%. Ya. Slide. Nah, pada pasangan yang infertil, yang perlu diketahui adalah pemeriksaan apa saja yang dilakukan. Pemeriksaan yang dilakukan terutama yang pertama adalah couple ya. Sebelum memeriksakan yang pasti harus couple, artinya pasangan. Ada suami, ada istri. Tidak salah satu, istri saja ataupun suami saja tidak, tapi harus couple memeriksakannya. Nah, dari situ kita akan melakukan history taking ya. Kita akan tanya, melakukan anamnesa, tanya, kemudian untuk mulai dari seorang dari wanitanya, kita akan tanya bagaimana siklus menstruasinya, kemudian bagaimana, apakah ada keluhan menstruasinya, mengenai pekerjaan, kemudian berat badan, terutama itu yang berpengaruh juga, kemudian adakah keluhan-keluhan pada saat menstruasi dan lain sebagainya. Berikut juga dengan seorang pria, ya, bagaimana dengan hubungan badannya, kemudian pekerjaan juga akan berpengaruh dalam hal tersebut. Ya, ini semua akan berpengaruh. Ini semua akan kita data dan akan kita simpulkan apakah ada gaya hidup yang beresiko terhadap infertilitas tersebut. Ya, nah, dari pemeriksaan anamnesa tersebut, baru nanti kita akan lakukan evaluasi untuk mengetahui bagaimana kondisi ovarium tersebut, bagaimana kondisi pertumbuhan daripada sel telur tersebut. Kemudian kita harus tahu bagaimana masa subur atau saat yang tepat untuk berhubungan, yaitu dengan melakukan pemeriksaan tes hormon dan melakukan tes-tes yang berkaitan dengan masa subur. Untuk pria sudah pasti kita akan lakukan sperma analisa, ya. Jadi sperma analisa ini merupakan termasuk pemeriksaan yang wajib juga untuk melakukan penanganan pada infertilitas, ya. Juga yang ketiga adalah mengetahui bagaimana fungsi tuba falopinya atau bagaimana kondisi sel telurnya atau bagaimana saluran telurnya, bagaimana saluran telurnya, apakah ada kecurigaan buntu, apakah ada kecurigaan hambatan atau tidak. Ya. Slide selanjutnya. Nah, ini adalah satu contoh bagaimana pemeriksaan infertilitas pada pria. Salah satu yang paling mudah adalah dengan melakukan pemeriksaan semen analisa atau pemeriksaan sperma. Pemeriksaan sperma syarat untuk bisa kita anggap sebagai normal, ya, itu jumlah spermanya paling nggak minimal sekitar 15 juta, motilitas atau pergerakan daripada spermanya kurang lebih sekitar 32%, sedangkan morfologi normalnya adalah sekitar 4%, ya. Jadi morfologi normal itu meliputi bagaimana kondisi kepalanya, kondisi kemudian bagian badannya, adakah yang mengalami cacat atau tidak, dan sebagainya. Nah, dari situ nanti akan kita bisa melakukan bagaimana penanganannya. Apakah masih bisa dilakukan pengobatan, kemudian kita lakukan pemeriksaan ulang lagi, ya, ataukah memang harus ada next step selanjutnya. Ya. Baik, slide. Nah, bagaimana dengan seorang wanita? Seorang wanita pemeriksaannya cukup agak banyak, ya. Tapi ini semua jadi satu. Jadi yang pertama confirm masalah ovulasinya dulu. Untuk confirm masalah masa suburnya dulu. Dengan melakukan cukup dengan anamnesa saja, yaitu bagaimana dengan siklus haidnya, ya. Ini yang saya tandai warna biru yang sering saya lakukan di sini, yaitu yang pertama melakukan pemeriksaan siklus haidnya. Kemudian yang kedua adalah mengetahui bagaimana cadangan ovarium. Apa itu cadangan ovarium? Yaitu bagaimana
ovarium ini menghasilkan sel telur yang berkualitas, menghasilkan sel telur, memprediksi jumlah sel telur yang ada, ya, memprediksi jumlah sel telur yang ada yang mampu dapat berkembang, ya, yaitu dengan melakukan pemeriksaan hormon AMH, nanti akan kita bahas, dan mengetahui jumlah folikel atau jumlah sel telur, ya. Jadi pada saat awal pemeriksaannya ini, terutama pada saat menstruasi, ya. Jadi sebaiknya kontrol itu pada saat menstruasi, hari pertama sampai dengan hari ketiga, ya. Itu nanti akan kita lakukan evaluasi, baik itu tes hormonal ataupun kita lihat bagaimana jumlah sel telurnya yang ada, ya. Karena ini akan menentukan terapi mana nanti akan kita pakai, ya. Kemudian pemeriksaan yang ketiga yaitu dengan pemeriksaan pada tubuh morfologi, terutama dengan pemeriksaan HSG. HSG itu adalah satu pemeriksaan, ya, metodenya sangat invasif, termasuk metode invasif. Itu kita melakukan mungkin dari bidang radiologi, itu akan menyemprotkan cairan, mohon maaf, ke dalam rongga rahim, ya, cairan kontras dalam rongga rahim untuk melihat bagaimana kondisi dari saluran tersebut, ya. Apakah ada buntu atau tidak, ya. Kemudian yang terakhir pemeriksaan pada rahim, yaitu cukup dengan menggunakan USG tapi transvaginal. Jadi USG-nya mungkin melalui bawah, ya, untuk melihat adakah kelainan-kelainan atau adakah sumbatan-sumbatan di dalam rongga rahim ataupun di rahim itu sendiri. Slide selanjutnya. Nah, ini adalah tadi salah satu pemeriksaan untuk mengetahui ovulasi ataupun cadangan ovarium. Untuk mengetahui ovulasi atau masa suburnya, kita lihat dari riwayat menstruasinya, kemudian bisa dengan menggunakan USG transvaginal atau dengan LHU test itu tadi, ya, untuk mengetahui masa subur. Sedangkan untuk mengetahui cadangan ovarium, yaitu untuk mengetahui kualitas daripada sel telur yang berkembang atau jumlah sel telur, itu kita periksa kadar AMH, hormon AMH, itu pemeriksaannya, ya, di laborat, yaitu diperiksa melalui darah, ya, diambil darah. Kemudian dengan menghitung jumlah folikel atau jumlah sel telur yang ada. Ini akan kita lakukan pada saat awal, pada saat kontrol pertama, yaitu saat menstruasi hari pertama sampai dengan hari ketiga. Slide. Nah, apa itu AMH? Ini tadi, ya. Jadi sampai sekarang, kalau yang dulu, paradigma yang dulu, pada saat awal kontrol itu dilakukan berbagai macam tes, berbagai macam tes hormon, ada FSH, ada LH, semuanya itu dilakukan pemeriksaan. Nah, saat ini kita cukup, sementara untuk yang sederhana, kita melakukan pemeriksaan cukup dengan AMH saja, ya. Jadi cukup satu hormon saja yang diperiksakan. Jadi AMH itu hormon yang dihasilkan oleh folikel sel telur pada saat fase awal. Jadi hormon ini dilepaskan oleh sel telur pada saat awal-awal menstruasinya itu, ya. Sehingga AMH ini menggambarkan jumlah sel telur yang berkembang. Jadi dengan pemeriksaan AMH, satu macam hormon ini aja diharapkan dapat memprediksi berapa jumlah sel telur yang ada dan berapa jumlah sel telur yang diharapkan nanti akan berkembang untuk bisa matang. Diketahui jumlah sel telur seorang wanita itu akan menurun sesuai dengan usia. Ya, ini yang mungkin perlu diwaspadai, ya. Jadi apabila infertilitas ini dibiarkan secara terus-menerus, ya, ini tentunya akan berpengaruh terhadap penanganan selanjutnya, karena sel telur itu terkait dengan usia. Makin bertambah usia, maka secara teoritis jumlah sel telur juga akan makin menurun. Di samping itu juga kualitas daripada sel telur juga akan menurun, ya. Nah, ini ada semacam tabel grafik dari jurnal saya ambil. Jadi dengan peningkatan usia, pada saat usia kurang daripada 25 tahun, AMH-nya sangat tinggi sekali, ya. Jadi sel telurnya sangat respons sekali. Dikatakan fekunditas atau kemampuan seorang pasangan tersebut, seorang wanita tersebut untuk hamil hampir 100%. Katakan hampir 100%. Sedangkan makin dengan bertambahnya usia antara 30, maka dia akan menurun kurang lebih sekitar 15-20%. Nah, peaknya pada saat usia 35 tahun.
ini menurunnya kurang lebih sekitar hampir 50%, atau kemampuannya dia untuk hamil sudah menurun lebih dari 50%. Jadi ini yang mungkin menjadi landasan teoritis bagaimana semakin dini untuk dilakukan evaluasi, prognosenya akan menjadi lebih baik dibanding dengan makin ditundanya untuk evaluasi dari infertilitas tersebut. Ya, slide. Nah, bagaimana hasilnya apabila dilakukan pemeriksaan AMH? Ini hasilnya seperti ini, ada yang normal, ada yang lemah, ataupun yang tinggi, ya, atau poor responder, non responder. Nah, ini hasilnya apabila dikatakan normal, jumlah AMH-nya sekian, ya. Ini diharapkan jumlah sel telur yang berkembang baik dan cadangan sel telur yang ada cukup banyak, ya, di mana jumlah sel telur pada saat awal menstruasi kurang lebih antara 6 sampai dengan 18, ya. Nah, bagaimana dengan yang poor responder yang biasanya terkait dengan usia, biasanya AMH-nya juga sudah mulai menurun, ya, dan jumlah sel telurnya juga mulai menurun banyak. Ya, slide selanjutnya. Nah, setelah tadi dari pemeriksaan anamnesa yang dilakukan, bagaimana penanganannya? Yang pertama, otomatis ini yang jadi tantangan kita bersama, itu ubah gaya hidup, ya. Jadi ini ada dari jurnal saya dapatkan beberapa kebiasaan-kebiasaan yang paling sering, mungkin ini kalau yang pertama mungkin di Eropa juga banyak, ya. Jadi alkohol itu dapat menurunkan kualitas sperma, kemudian merokok pada seorang wanita bisa merusak oosit, juga bisa mempengaruhi pada sperma meskipun masih kontroversi, ya. Menurunkan kualitas sperma. Kafein ternyata tidak terlalu banyak berpengaruh. Nah, terutama ini indeks massa tubuh, yaitu apabila lebih daripada 29 itu dapat menurunkan kesuburan. Ini terkait dengan berat badan. Kita untuk menghitung indeks massa tubuh bisa dengan melakukan rumus berat badan dibagi tinggi badan kuadrat, ya. Nah, itu nanti di situ ada tabelnya. Mungkin bisa search di Google itu bagaimana untuk melihat indeks massa tubuh kita, karena tadi kurang lebih sekitar 40%, ya, 40% yang menyebabkan gangguan ovulasi. Gangguan ovulasi ini di praktek sehari-hari, di lapangan sehari-hari paling banyak oleh karena indeks massa tubuh, ya. Jadi itu itu dapat mempengaruhi daripada kesuburan, ya. Sedangkan bagaimana dengan indeks massa tubuh kurang dari 29 atau yang kurus sekali pun juga dapat mempengaruhi atau menurunkan kesuburan, terutama pada seorang wanita, di mana faktor nutrisi di sini berpengaruh sekali. Olahraga yang ringan, ya, itu bisa meningkatkan kesuburan, ya. Misalnya saja jalan pagi 2 atau 3 kali seminggu, kurang lebih lamanya kurang lebih 30 menit, ya. Itu bisa meningkatkan kesuburan baik itu pada laki ataupun pada perempuan. Di samping itu juga beberapa teori tapi masih kontroversi juga, dia juga bisa meningkatkan atau mungkin, ya, menstabilkan kondisi daripada AMH itu sendiri, ya. Tapi bagaimana dengan olahraga yang berat, apalagi ditambah dengan konsumsi obat-obatan yang berlebihan, otomatis dapat menurunkan kesuburan. Stres, kontroversi juga dapat menurunkan kesuburan, ya. Baik itu stres terkait pekerjaan, lingkungan, dan sebagainya, apabila berlebihan dapat mempengaruhi daripada kesuburan. Slide. Nah, ini tadi termasuk salah satu penanganannya. Jadi yang pertama konseling, ya. Apabila sudah masuk dalam kriteria infertilitas, sebaiknya konseling. Paling enggak sudah mendapatkan mengetahui kira-kira penyebabnya apa, ya. Konseling dari sini kita akan bisa tahu bagaimana lifestyle, hubungan seksual, apakah ada pengaruh dari pekerjaan, konsumsi nutrisi, konsumsi multivitamin, terutama sekarang tidak hanya asam folat saja, zinc, kemudian kiten dan lain sebagainya juga bisa berpengaruh, ya. Kemudian apakah ada infeksi yang disebabkan chlamydia, umur, dan fertilitasnya. Dari konseling tersebut maka kita bisa mengetahui kira-kira strategi penanganannya apa yang cocok untuk pada pasangan ini, ya.
Nah, dari situ kita lakukan pemeriksaan lebih dalam lagi, yaitu kita lihat bagaimana faktor sperma dengan analisa sperma yang tadi, kemudian kita bisa mengetahui bagaimana siklus haidnya seorang wanita tersebut, apakah ada gangguan atau tidak, apakah ada nyeri saat menstruasi yang mengganggu atau tidak, atau nyeri yang sangat berlebihan oleh juga adanya endometriosis, kemudian pemeriksaan HSG atau pemeriksaan USG transvaginal tadi diharapkan dapat mengetahui apakah ada tuba atau saluran telur yang buntu atau tidak. Nah, dari semua ini charge-nya kalau bila memang adanya suatu gangguan ovulasi murni, maka kita bisa menggunakan lini pertama, yaitu dengan mengubah lifestyle tadi, ya, mengubah lifestyle, kemudian olahraga teratur, kemudian kita evaluasi. Tapi ini semua terkait dengan berbagai macam faktor, yaitu bisa karena faktor usia, faktor dari lama menikah, itu juga akan berpengaruh dari flowchart-flowchartnya ini, ya, bisa langsung lompat masuk ke insem ataupun masih bisa dilakukan perubahan lifestyle dulu plus dilakukan stimulasi ovarium. Stimulasi ovarium ini dengan menggunakan obat-obatan, ya, dengan menggunakan obat-obatan untuk memicu sel telurnya, tapi juga akan kita pertimbangkan bagaimana faktor dari sperma itu sendiri. Nah, proses pengobatan ini bisa sampai dengan 6 siklus atau kurang lebih 6 bulan atau mungkin bisa lebih tergantung pada kondisi dan kemajuannya, ya. Kemudian selanjutnya apabila setelah pengobatan dirasa masih kurang berhasil, maka masuk ke teknik reproduksi berbantu, yaitu dengan inseminasi. Tetapi pada saat pemeriksaan awal adanya gangguan sperma, ya, maka apabila usianya kalau masih cukup muda masih bisa diperbaiki, yaitu dengan pemberian vitamin, dengan pemberian obat-obatan untuk meningkatkan kualitas daripada sperma itu sendiri. Tetapi ya apabila ternyata adanya gangguan faktor sperma, tetapi ternyata pasangan prianya sudah cukup usia, yaitu usianya sudah agak lebih lanjut, maka kita akan lebih aktif lagi untuk melakukan terapi, yaitu dengan masuk ke dalam inseminasi, ya. Nah, apabila adanya suatu endometriosis atau adanya suatu benjolan, kita ketahui adanya suatu benjolan di rahim atau adanya suatu benjolan di indung telur atau ada saluran tuba yang buntu, maka semua ini tidak bisa dilakukan terlebih dahulu, maka harus dilakukan rekonstruksi lebih dahulu, ya, dilakukan pembedahan untuk menghilangkan faktor penyebabnya tersebut dulu, ya. Nah, baru setelah itu kita evaluasi lagi, kita lakukan pemeriksaan lagi, bagaimana kondisi AMH, bagaimana kondisi spermanya, baru bisa masuk apakah masih bisa dilakukan pengobatan atau langsung masuk ke dalam inseminasi atau mungkin masuk langsung ke dalam bayi tabung, ya. Slide. Nah, ini yang tadi sudah untuk masalah terapi tadi saya jelaskan. Ini adalah masalah yang kedua adalah teknik reproduksi berbantu, yaitu dengan inseminasi. Apakah disebut dengan inseminasi? Jadi inseminasi itu merupakan suatu teknik dengan cara memasukkan langsung sperma yang sudah kita pilih, ya, sperma yang sudah kita washing, kita cuci, dan diharapkan sperma ini yang normal, yang mampu bergerak ke dalam kavum uteri pada waktu dan yang tepat pada saat siklus menstruasi, ya, pada saat masa subur. Jadi kita masukkan sperma yang baik yang sudah dipilih pada saat di pertengahan siklus, yaitu pada saat masa subur. Kemudian kita masukkan dengan menggunakan metode tertentu tersebut, ya. Kapan sebaiknya dilakukan inseminasi? Nah, ini indikasinya faktor pria, pertama adanya gangguan sperma yang ringan sampai sedang, ya. Gangguan sperma yang ringan sedang misalnya adanya gangguan pada kepala, gangguan pada motilitas atau pergerakannya, ya. Kemudian yang kedua pada faktor wanita yang paling banyak ini gangguan pada perkembangan sel telur, ya. Ini yang ditandai dengan siklus menstruasi yang tidak teratur, ya. Kemudian ya maaf terkait dengan itu tadi pola hidup, kemudian berat badan, ya. Kemudian adanya nyeri saat haid atau kita curigai dengan adanya suatu endometriosis ringan. Usia tidak kurang dari 40 tahun dan pada kasus unexplained fertility, ya. Jadi pada kasus yang dimana
hasil pemeriksaan sperma normal, pemeriksaan seorang wanita, baik itu pertumbuhan folikel ataupun kondisi rahimnya normal, tapi masih belum juga mendapatkan momongan. Nah, ini bisa langsung kita lakukan tindakan dengan inseminasi. Ya, slide. Nah, ini adalah suatu gambarannya seperti demikian. Jadi pada saat masa subur, ya, pada saat masa subur setelah kita berikan injeksi untuk atau suntik untuk melakukan pecah sel telur sebelumnya, setelah kita tentukan waktunya, nah ini jadi dengan menggunakan alat, ya, alat ini semacam ada spet, ya, ada injeksi dan ada seperti kayak saluran untuk memasukkan spermanya ini, ya, pipetnya untuk memasukkan saluran spermanya ini ke dalam, ya, kita masukkan melalui mulut rahim, ya. Ini kateternya, ya, kateter itu jadi seperti kayak bentuk plastik gitu, ya, plastik yang sangat lentur sekali, tujuannya untuk memasukkan, kita semprotkan sperma ke dalam rongga rahim ini, ya, pada saat masa subur tentunya. Slide selanjutnya. Nah, ini bentuknya. Ini ada spetnya, ini kateternya, bentuk kateternya, ya, yang tujuannya untuk memasukkan sperma tersebut ke dalam rongga rahim. Ya. Slide. Nah, sebagai akhir, take home message. Yang pertama, deteksi dan penanganan dini pada kasus infeksius memiliki prognosa yang baik. Jadi makin awal makin baik, karena semua itu terkait daripada usia, lama menikah, ya. Nah, itu juga mempengaruhi prognosanya. Yang kedua, merubah pola gaya hidup merupakan suatu lini pertama yang masih efisien sampai dengan sekarang, ya. Jadi baik itu menurunkan berat badan, olahraga, mengatur nutrisi, ya, selama 3 sampai dengan 6 siklus itu masih cukup efektif sampai dengan sekarang. Yang ketiga, ternyata faktor usia memiliki korelasi yang kuat terhadap fungsi dari cadangan ovarium atau kualitas daripada sel telur sendiri. Dan yang keempat, pria dan wanita ini ternyata kontribusinya sama pada kasus infertilitas, sehingga baiknya couple atau pasangan untuk melakukan pemeriksaan tersebut. Ya. Dan yang terakhir mungkin di sini yang paling penting adalah tetap berikhtiar dan berdoa. Ya, memang semua usaha tetap kita lakukan, tapi hasil semua yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, slide. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan mengenai paradigma terkini untuk masalah infertilitas. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Dr. Arif Handi. Kita langsung masuk saja ke sesi tanya jawab, Dok. Di sini ada Ibu Natasha. Ibu Natasha ingin bertanya langsung kepada dokter. Silakan Ibu Natasha. Boleh langsung di-unmute? Ya, silakan. Silakan Ibu. Halo. Oke, mungkin Ibu Natasha ada kesulitan untuk mengaktifkan mic-nya, Dok. Kita lanjut ke Ibu Yeti Anggraini. Ibu Yeti boleh di-unmute, Ibu, silakan. Halo, Ibu Yeti. Oke, kalau gitu kita ke pertanyaan di kolom chat dulu ya, Dok, ya. Ya, nanti mungkin bisa bisa di callback lagi barangkali. Ya, oke. Ini ada Ibu Sylvia Pasuma. Dok, kondisi suami hipospermia, spermanya hanya 0,4 mili. Untuk jumlahnya ada 27 juta per mili dan motilitasnya 68%. Apakah ini berpengaruh terhadap infertilitas? Silakan, Dok. Ya, kalau dilihat dari kriteria WHO tadi bahwa jumlah sperma yang normal itu kualitasnya kurang lebih sekitar 15 juta, kemudian morfologi yang normal 4% dan motilitasnya kurang lebih sekitar 32% ya.
kalau dilihat dari hasil sperma yang ada, tentunya ini harus dikaitkan juga dengan faktor usia dari suami, ya. Faktor usia suami. Kalau memang usia mungkin masih cukup muda, rasanya masih bisa diperbaiki dengan menggunakan terapi, ya. Itu. Jadi bisa dengan pengobatan dulu, kemudian nanti kita evaluasi kurang lebih sekitar 3 bulan. Apabila ini pasangan menikah kurang lebih masih setahun 2 tahun, mungkin masih bisa dengan terapi terlebih dahulu itu, ya. Terima kasih dokter. Nah, ini Ibu Natasha sudah siap nih dok untuk memberikan pertanyaan. Silakan Ibu Natasha. Ya, halo, selamat siang dok. Selamat siang Ibu. Ya, mari silakan. Iya, sebenarnya saya Natasha. Ya. Jadi saya mau tanya dok, saya ini dan suami itu pernikahan sudah baru 1 tahun. Terus saya mau tanyakan itu siklus haid karena dari 6 bulan pertama setelah menikah itu siklus haid saya masih aman, tapi dari awal tahun ini sudah tidak beraturan. Itu kayak dari bulan April itu saya siklus haidnya di tanggal 8 sampai 12. Lalu di bulan Mei itu maju ke tanggal 4 sampai dengan tanggal 8. Jadi rentangnya itu sekitar 4 sampai 5 hari. Lalu di tanggal 31 Mei kemarin saya menstruasi lagi dan itu sampai di tanggal 4 Juni dok. Nah, itu pertanyaan pertama. Lalu untuk pertanyaan keduanya, ketika berhubungan dok, biasanya itu suka ada cairan yang keluar dari vagina setelah selesai berhubungan, dan itu biasanya saya bisa sampai 1 harian itu selalu basah. Itu kenapa ya dok? Dan itu biasanya terjadi hanya ketika hari itu saya setelah berhubungan gitu. Ya, baik Bu. Kalau dari yang pertama ya, untuk masalah siklus menstruasinya, saya rasa itu masih dalam koridor normal ya, dalam range yang normal ya. Jadi seringkali di awal-awal bulan ya. Nah, yang mengalami gangguan pada siklus menstruasi itu biasanya bisa seperti dari slide saya tadi, tidak menstruasi sama sekali, ya, atau adanya perdarahan bercak, ya. Jadi ibu tadi tanggal 4. Kemudian frekuensinya kurang lebih sekitar 7 hari, ya. Tapi di pertengahan itu ternyata masih ada ngeflek, ya. Atau mungkin keluar darah yang banyak sekali, ya. Tapi kalau dilihat dari tanggalnya tadi masih awal-awal bulan, memang tidak selalu tepat siklus men itu tanggal 4, kemudian bulan depannya tanggal 4, kemudian bulan depan tanggal 4. Tidak selalu seperti demikian. Selalu ada maju mundurnya, ada maju rentangnya. Selama rentangnya itu tidak sampai lebih dari 1 minggu, ya, tidak sampai lebih dari 7-8 hari, masih dalam koridor yang aman saja Ibu, ya. Kemudian yang kedua tadi mengenai untuk masalah hubungan tadi, untuk produksi dari lendir, ya, lendir dari serviks, lendir dari mulut rahim, terutama pada saat berhubungan memang akan diproduksi akan lebih banyak, ya. Karena dengan hubungan itu adanya rangsangan pada hormon-hormon yang akan mengeluarkan produksi lendir dari di daerah vagina itu menjadi meningkat. Atau mungkin yang kedua, pada saat masa subur. Pada saat masa subur ini karena pengaruh daripada perubahan hormon, ya, yang tujuannya untuk memecah daripada sel telur, itu juga akan berpengaruh pada kualitas atau peningkatan dari lendir pada daerah vagina tersebut. Itu juga termasuk sebagai suatu petanda pada saat masa subur. Di samping juga adanya perubahan suhu tubuh, perubahan mood, itu juga bisa sebagai suatu petanda. Jadi saya rasa mungkin tidak apa-apa. Nah, yang dikhawatirkan adalah lendir yang dirasakan atau keputihan yang tersebut yang dirasakan itu mengalami adanya suatu perubahan, misalnya adanya suatu keluhan gatal, ada keluhan nyeri, warnanya berubah, ya, kemudian mengganggu aktivitas. Nah, itu yang mungkin perlu satu terapi tersebut. Ya, mungkin demikian ya Ibu ya. Tidak apa-apa, masih normal aja Ibu. Baik, terima kasih dok. Ya. Baik, terima kasih Ibu untuk pertanyaannya. Semoga sudah terjawab. Kemudian sebelum saya lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, dok, saya ingin menginformasikan dulu kepada ayah bunda yang hari ini
hadir dalam acara webinar Rumah Sakit Al-Irsyad kalau ada promo untuk inseminasi periode tanggal 23 Juni sampai 31 Agustus 2022, yaitu diskon 10% untuk paket inseminasi dari harga 6,5 juta menjadi 5.850.000 rupiah. Mohon maaf. Oke, paket terdiri dari konsultasi, USG transvaginal, obat trigger, dan juga tindakan inseminasi. Nah, untuk ayah bunda yang ingin melakukan program inseminasi bisa langsung menghubungi call center dari Rumah Sakit Al-Irsyad Surabaya. Oke, selanjutnya ya dok ya, saya lanjut. Ini ada dari Q&A nih dok nih, Ibu Umi Hajar. Dok izin bertanya, apakah tekstur dari sperma berpengaruh dalam keberhasilan kehamilan? Yang kedua, mitos atau fakta jika setelah berhubungan intim kaki perempuan dinaikkan ke atas dan di bawahnya diberi penyangga selama 30 menit supaya spermanya tidak keluar? Silakan dokter. Ya, jadi yang berpengaruh kepada terjadinya suatu kehamilan, salah satunya adalah faktor sperma. Ya, bagaimana faktor sperma yang baik? Ya, nah, sperma yang baik itu adalah sperma yang otomatis dapat membuahi dengan syarat salah satunya harus dilakukan pemeriksaan analisa sperma. Kita tidak bisa melihat secara kasat mata, tetapi harus dilihat secara mikroskopik. Mikroskopik itu artinya harus dilakukan pemeriksaan di laborat bagaimana kualitas spermanya itu tersebut. Nah, nanti itu yang akan dilihat adalah satu, yang pertama adalah jumlahnya, ya, jumlahnya, kemudian dilihat dari motilitasnya atau pergerakannya, kemudian yang ketiga terutama juga morfologinya, bentuknya, apakah ada kelainan di kepala, apakah kelainan di ekor dan sebagainya. Jadi kita tidak bisa melihat secara kasat mata, terutama juga pada saat hubungan seberapa banyak yang keluar atau saat hubungan juga banyak yang keluar atau apa, itu kita tidak bisa menilai. Jumlah daripada sperma itu cukup banyak, jutaan. Meskipun hanya satu yang bisa membuahi, tapi jumlahnya itu cukup banyak. Sehingga adapun yang tumpah ataupun ada yang keluar itu saya rasa tidak berpengaruh apabila memang jumlah spermanya memang normal. Ya. Kemudian yang kedua untuk masalah setelah berhubungan kaki diangkat atau apa, saya rasa itu mitos saja, ya, mitos untuk melakukan keberhasilan pada kehamilannya. Jadi tidak perlu diangkat, tidak berapa, karena sperma yang normal itu apapun kondisinya itu dia akan bisa menembus mulut rahim, yaitu serviks, mulut rahim, bahkan sampai ke dalam saluran telur sehingga dia bisa membuahi daripada sel telur itu sendiri. Mungkin demikian ya. Oke, terima kasih dokter untuk jawabannya. Baik, ini ada Ibu Yeti Anggraeni, boleh di-unmute Ibu untuk mic-nya. Silakan Ibu Yeti. Halo Ibu Yeti, silakan. Oke, mungkin Ibu Yeti ada kendala dokter. Nah, sebagai penutup nih dok, bolehkah disampaikan tips dan trik untuk ayah bunda yang sedang melakukan program kehamilan agar berhasil seperti itu dok? Silakan dok. Ya, sekedar tips ya. Jadi yang pertama seperti dari slide saya sampaikan bahwa dengan deteksi dan pengenanganan secara dini itu memiliki prognose yang baik. Jadi kalau semuanya sudah masuk dalam rentan 1 tahun menikah, ya 1 tahun menikah masih terus masih tetap berusaha untuk memiliki momongan, maka sebaiknya konseling lebih dahulu. Ya, paling enggak kita bisa dapatkan informasi. Kira-kira ini masih bisa enggak? Paling enggak kita dapat informasi ada masalah atau tidak. Itu dulu ya. Ada masalah atau tidak. Kemudian kita bisa dapatkan penjelasan atau edukasi seperti tadi bagaimana untuk berhubungannya, bagaimana pengaturan masa subur, kemudian hal-hal apa yang harus dilakukan ya. Apalagi kalau memang terkait dari faktor usia. Kalau usia mungkin masih kurang daripada 30 atau apa, itu mungkin masih bisa kita merubah pola gaya hidup, kemudian pemberian suplemen, multivitamin, kemudian pola hubungan dan lain sebagainya. Ya,
Jadi yang pertama itu dulu ya, deteksi paling nggak setelah 1 tahun atau 1 tahun lebih, baiknya untuk konsultasi. Kemudian yang kedua, nah itu tadi kita catat untuk wanita ya, kita catat siklus menstruasinya dalam 3 atau 4 bulan sebelumnya untuk bisa mengetahui rata-rata kira-kira di mana masa subur itu tadi ya. Kita tahu pada saat masa subur itu antara hari ke-12 sampai dengan hari ke-16. Tapi rata-rata yang terbaik itu antara hari ke-12 sampai dengan hari ke-14 dari siklus menstruasi. Nah, diharapkan di situ kita bisa tahu. Nah, ini kira-kira di sini nih pecahnya sel telur ini kira-kira di sini. Saat yang tepat untuk hubungan di sini. Plus dibantu dengan alat LH test itu tadi ya, jadi tes urin kira-kira semuanya kira-kira tanggal sekian ini hari ke-12-nya, maka hari ke-11 -1 sebelumnya sore hari lakukan tes LH urin. Apabila negatif besok tes lagi ya, apabila masih negatif besok tes lagi. Tetapi apabila 1 kali ataupun 2 kali tes ternyata hasilnya positif, ada garisnya 2 ya, nah esok harinya untuk berhubungan. Nah, itu paling nggak seperti itu untuk mengetahui masa subur. Kemudian yang ketiga, perubahan gaya hidup. Ya, perubahan gaya hidup kita bisa tahu yang paling pertama faktor yang paling banyak berpengaruh adalah gangguan ovulasi. Gangguan ovulasi itu terkait dengan pola hidup, yaitu nutrisi, berat badan, ya. Kemudian juga stres, pengaruh lingkungan dan lain sebagainya. Nah, terutama di sini adalah yang terkait dengan berat badan ya. Mungkin kalau banyak dihitung dari indeks massa tubuh ya, indeks massa tubuh nanti bisa di search Google itu bagaimana cara menghitungnya. Kemudian ada tabel-tabelnya itu sudah masuk di situ. Nah, itu nanti bisa diturunkan ya. Memang perlu usaha yang lumayan juga ini ya, usaha yang lumayan apabila ternyata indeksnya lebih daripada 2,9 daripada 29 ya, itu perlu untuk diturunkan ya, karena secara teoritis penurunan berat badan 5 sampai dengan 10% diharapkan masa subur atau ovulasinya bisa berjalan dengan baik. Nah, di situ nanti bisa akan mudah untuk momongan tersebut bisa diraih, harapannya begitu. Mungkin itu aja yang bisa tips singkat ya untuk masalah infertilitas ya. Nah, yang terakhir faktor usia ya, jangan jangan terlalu ditunda untuk yang apabila ingin cepat melakukan momongan ya, karena faktor usia ini berpengaruh kepada jumlah sel telurnya ya. Jadi jangan sampai kita berharap untuk tidak baru memeriksakan di atas usia 35, kemudian usia menjelang 40 tahun itu prognosenya terus terang aja kurang begitu baik untuk dilakukan penanganan pada infertilitas. Jadi semakin dini semakin baik ya. Mungkin itu ya Mbak Winda ya tips awalnya ya. Ya, baik. Terima kasih dokter. Oke, Ayah Bunda, mudah-mudahan untuk sharing ilmu hari ini dengan Dr. Arif Hadi Pambudi, spesialis obstetrik ginekologi, menambah pengetahuan kita di bidang infertilitas. Oke, untuk sesi terakhir, saya akan membacakan untuk pemenang 3 pertanyaan terbaik ya yang tadi sudah diajukan baik via chat, Q&A maupun langsung, yaitu dengan Ibu Natasha, kemudian tadi ada Ibu Umi Barokah, dan juga dengan Ibu Sylvia. Nanti akan dihubungi oleh pihak dari Rumah Sakit Al-Irsyad Surabaya, dan untuk hadiahnya adalah free konsultasi, free USG transvaginal, dan juga sperma analisa. Selamat untuk Ibu dan juga Bapak untuk pemenang hari ini. Baik Dok, mungkin kita tutup ya Dok untuk webinar hari ini. Terima kasih dokter sudah menjadi narasumber hari ini, dan juga terima kasih untuk tim dari Rumah Sakit Al-Irsyad Surabaya sudah mendukung terlaksananya webinar hari ini. Saya Winda sebagai MC dan moderator hari ini menutup untuk acara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mbak Winda semuanya, Dr. Sarwani, terima kasih semua. Ya, Ibu-ibu semoga terima kasih banyak Pak Winda, Dr. Kandi. Terima kasih. Ya. Saya izin live ya, ini ya. Terima kasih banyak Dok. Terima kasih. Ya.